Oke, selamat pagi saudara. Saya tidak pakai masker ya karena jauh di sini. Kalau pakai masker gantengnya berkurang soalnya. Kita ini gereja apa saudara? Sebelumnya saya tanya. Gerakannya apa saudara? Apostolik. Oke. Apostolik artinya apa saudara? Semua berfungsi, semua bergerak, semua terlibat. Ya. Makanya saudara harus merasa memiliki NAK yang lain. Amin saudara. Ya, itu bukan dengan cara saudara ditaruh situ dulu, tapi saudara punya hati dulu. Ya, sekali-sekali main ke sana nggak apa-apa saudara. Ya, sudah mau lihat atau sudah bisa bantu apa? Siapa tahu saudara di sana sudah bisa bantu sesuatu. Betul nggak saudara? Ya. Jadi kita semua jemaat yang Tuhan kasih ke kita itu berpengaruh dalam hidup kita. Ya. Baik NAK Serang maupun NAK Citra maupun NAK Green Bay, Pluit dan NAK Serpong dan NAK Taiwan, ya Taipei. Ya. Ada 5 semuanya. Ya. Jadi Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa dengan kita saudara ya. Padahal pikiran Yesus adalah saudara selama dengan baik saudara, selama saudara dan saya masih hidup, ya, saya dan istri kita percaya sebagai hamba Tuhan itu nggak ada yang namanya pensiun. Amin saudara. Ya, selama kita masih punya nafas satu hari itu juga kita berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Selama kita punya nafas satu hari, kalau ada satu jiwa yang harus kita selamatkan sebelum kita harus pulang, satu jiwa itu kita kerjakan. Amin saudara. Tuhan nggak kasih saudara pensiun saudara. Ada amin saudara. Ya. Kaleb bilang sampai masa tuaku pun, betul nggak? Berikan aku gunung ini. Lihat aku umurnya sekarang. Ya. Walaupun dia sudah tua saudara, tapi kuat badannya bilang, berikan aku gunung ini. Give me the promise of God. Berikan aku janji Tuhan. Itu baru hidup yang punya tujuan saudara, hidup yang bergairah. Amin saudara. Ya. Nah, itulah gereja apostolik saudara, ya. Semuanya berfungsi. Yang pertama-tama kita memiliki gereja ini, ya. Bagaimana kita tuh begitu bersemangat sehingga dalam waktu setengah tahun Orin juga di sini, setengah tahun kita bertumbuh jadi 50 orang, ya. 1 tahun jadi 100 orang. Dan api itu harus diteruskan. Amin saudara. Ya. Dan karena permintaan begitu banyak saudara, ya, jadi kita perlu banyak pemimpin, ya. Kita perlu bergerak sama Tuhan. Amin saudara. Ya. Saya harus melayani di sana karena gerakannya Tuhan sedang bekerja di sana dan saya harus melayani di sana saudara. Tapi saya juga mau saudara di sini tidak tertinggal. Amin saudara. Jadi banyak sekali permintaan kepada kita, banyak saya pernah, waduh nanti data encounter kapan lagi gitu saudara ya. Saya tahu kan data encounter kita yang terakhir itu ya 30 orang penuh dalam waktu 5 jam. Ya, 5 jam sudah. Saya liatin, karena saya liatin gitu saudara. Waktu pendaftaran 5 jam penuh, full. Penuh. Ya. Dan kalau kita benar-benar go deep sama Tuhan, masuk lebih dalam sama Tuhan, Tuhan mau bisa pakai kita menjadi perubah dunia ini. Ya, jangan saudara, saya selalu bilang ini, kita boleh lahir miskin, kita boleh lahir nggak berarti, tapi waktu kita mati saudara, kita mau menjadi orang yang berpengaruh. Amin. Sudah saya mau orang bilang, wah dulu saya dilawat Tuhan, Tuhan pakai hamba Tuhan ini, dulu dia mengubah hidup saya. Itu baru kehidupan yang punya arti saudara. Amin saudara. Ya. Jadi saudara, Tuhan sedang bekerja luar biasa di NAK, ya. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah koreksi dan disiplin dalam rumah Tuhan. Ya. Saya nggak pernah nyampaikan judul ini, saya nggak pernah nyampulkan ini kemanapun biasanya, tapi ini sudah saatnya saudara, gereja ini harus bertumbuh jadi dewasa. Saudara harus berjalan. Kalau saudara tidak berjalan, saudara pasti ketinggalan.
Gitu ya. Kalau saudara lama, sudah 20 tahun saya gembalakan, kalau saudara tidak maju terus, akan ketinggalan saudara. Ya. Jadi saudara, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan, kami buka hati kami, Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar, Tuhan, menjadi orang Kristen yang dewasa, yang bisa melahirkan banyak anak rohani dan membimbing banyak orang melalui kesulitan dalam hidup mereka sampai kepada panggilan yang Kau telah tetapkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, di dalam gereja saudara, ketika kita buka namanya gereja, di dalam gereja orang yang masuk itu adalah orang-orang berdosa, betul nggak? Ya. Saudara kalau bilang saya punya hati itu menjangkau, nggak mungkin yang masuk ke gereja itu adalah pastor, ya orang-orang baik. Nggak ada saudara, ya. Dulu Pak Coeng sebelum saudara lihat, sekarang aja saudara lihat Pak Coeng, wah luar biasa melayani Tuhan begini ya. Dulu kayak apa, tanyalah sama istrinya. Ya. Dan terutama waktu belum bertobat seperti apa saudara? Ya Pak Coeng bilang, wah kalau saya diinjilin saya buang Alkitabnya, saya lempar Alkitabnya. Ya. Jadi waktu Pastor Coeng waktu pertama kali bertobat, dia tidak mungkin jadi seperti ini langsung, termasuk saya. 20 tahun yang lalu ketika saya khotbah itu berbeda saudara. Ketika saya sampaikan firman Tuhan berbeda. Saya masih ingat saya bawa kertas ya, tebel banget saudara, ya kayak baca begitu saudara. Dan saya siapin sampai 1 malam suntuk, saya sampai pagi ke gereja ngantuk saudara ya. Gitu. Itu pun khotbahnya tetap aja nggak bisa ngalir. Jadi saudara, setelah kita bertobat, kita lahir baru, kita menjadi orang Kristen, ada proses. Amin saudara. Ada proses. Seperti saudara lihat sekarang duduk di sini, usianya berbeda-beda. Ya. Siapa yang usia di bawah 20? Wah, haleluya. Siapa yang di bawah 30? Di bawah 50? Ya. Makin banyak saudara. Ya. Usianya macam-macam. Berarti fisik saudara macam-macam usianya. Tapi saudara, fisik itu bertumbuh setiap tahun. Happy birthday to you, ya kan? Kue tiup, gitu, tambah tua. Ya, kalau masih anak-anak, kapan birthday lagi dapat hadiah, betul nggak? Ya kan? Kalau usia sekarang saya, birthday-nya nanti bisa ditunda nggak? Tubuh saudara, tubuh kita ini bertambah usianya karena tahun. By time frame, sesuai dengan waktu. Tapi jiwa dan roh itu tidak berlaku. Sudah tahu salah satu caranya untuk kita dewasa secara jiwa adalah saudara punya family. Saudara perlu punya keluarga. Ya. Waktu COVID merajalela, yang paling menderita adalah kita susah ketemu orang. Ya. Tadinya saya enak-enak aja karena saya introvert saudara. Ya. Tapi setelah 1 tahun lewat itu berubah, nggak bisa saudara. Tetap butuh sosialisasi, butuh orang lain. Itu sebabnya kita nggak online aja ketemunya, karena kalau online saudara ya sudah nggak bisa pelukan, nggak bisa ketawa, nggak bisa ini gitu saudara. Ya. Perjumpaan secara fisik kemudian punya keluarga itu mendewasakan jiwa kita. Salah satunya ya saudara ya. Hal yang lain adalah saudara diproses sama Tuhan, belajar mengampuni orang, belajar menerima orang. Ya. Demikian juga roh kita bertumbuh ketika kita baca firman Tuhan dan kita lakukan firman Tuhan. Roh kita akan bertumbuh. Pengertian kita tentang firman Tuhan itu akan bertumbuh. Jadi saudara, kalau saya datang ke sini, saudara usia jasmaninya macam-macam. Sadar nggak saudara? Kalau saudara masuk ke sini, usia rohani dan emosi saudara juga macam-macam. Tidak seragam. Ada orang bilang gini, ya berapa tahun lalu cerita sama saya. Pastor, papa saya dulu ke gereja melayanin, tapi dia kecewa sama gereja.
Saya udah bilang, kecewa sama siapa dulu? Karena dalam gereja ini orangnya macam-macam, saudara. Jangan-jangan kecewa sama orang baru bertobat pula. Terus yang tidak melayani gitu, saudara, nggak terlibat sama sekali, yang nggak bertumbuh. Lah ya pasti saudara kecewa lah kalau dengar mereka cerita. Betul nggak, saudara? Tapi kadang-kadang kita nggak membedakan, kita anggap semua orang masuk ke gereja itu seragam sama. Nggak bisa begitu. Saya berharap begitu. Kalau begitu saya lebih happy, saudara. Jelas saya sharingnya lebih gampang. Mendingan gerejanya ini nggak tahu apa-apa, semua bareng, yang penting seragam. Gereja yang seragam itu ya maksudnya usia rohani dan emosinya seragam, itu lebih gampang digembalakan, saudara, daripada yang heterogen, karena macam-macam kebutuhannya berbeda-berbeda. Nah, saudara, sebagaimana Tuhan bekerja, Tuhan bertumbuh dengan kita, tidak mungkin karena kita adalah manusia yang tidak sempurna, tidak mungkin tidak ada koreksi dan disiplin rohani. Tidak mungkin. Setiap dari kita itu bisa kena. Amin. Ya. Kalau koreksi, teguran pribadi. Kalau disiplin, lebih kuat, saudara. Ya. Dimana orang itu diturunkan dari pelayanan dan sebagainya. Gitu. Tidak mungkin itu tidak terjadi, apalagi ketika Tuhan bekerja dan gereja kita bertambah besar, makin banyak orang masuk, makin banyak ragam di sini. Ya, jadi sudah bisa bayangin gitu ya, misalnya gitu ya, suatu hari gitu kan ya, misalnya sudah menikah gitu kan ya. Misalnya Pak Coeng sama Feni dulu dapat anak satu gitu pertama, happy kan dapat baby, sedangkan wah udah punya anak gitu kan. Yang kedua lahir lagi tahun depan, tahun depan 3, tahun keempat kembar 4, Itu berlaku juga secara rohani, saudara. RE yang hadir 100, enak aja 100, habis itu siapa yang follow up? Kalau sudah mau gugurin begitu sih silakan, saya sih nggak mau begitu, saudara. Karena ini adalah manusia, bukan angka. Kita melahirkan, kita harus bertanggung jawab dalam hidup mereka. Jadi, ya sudah. Saya ngerem-rem ya, ada yang bilang, pastor, saya mau berintis saya di Depok, yuk. Kamu aja ya, saya bilang, saya enggak. Pokoknya saya stick, udah. Serpong Green Bay dulu, saya nggak mau tahu, saya nggak mau pindah. Nggak mau lagi saya. Nggak bisa, nanti berantakan, saudara. Nah, jadi saudara, karena kita ini masih punya darah dan daging, dan kita punya jiwa ini belum sempurna, saudara, tidak mungkin kita tidak berbuat salah. Setuju nggak? Ya. Jadi pasti ada koreksi dan disiplin dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, dalam gereja kita perlu mengerti namanya otoritas. Oh, kalau tegur, kalau saya merasa salah, saya baru mau berubah. Mana bisa begitu, saudara? Ya kalau perasaan saudara benar, kalau perasaan saudara salah, saudara masa ngajar anak saudara, Kenen aku tegur, ya Pak, tunggu aku merasa aku benar, aku salah gitu. Umur 5 tahun, 10 tahun dia ngomong gitu, nggak bisa, saudara. Yang papa yang ngomong mesti denger aja dulu. Jadi itu adalah koreksi mesti ada dalam gereja. Itu sebabnya Tuhan membuat kita lahir dalam sebuah keluarga jasmani dan kita lahir dalam sebuah keluarga rohani. Ya. Dan juga ada disiplin rohani. Ya. Amin. Pertama saya mau kasih tahu saudara. Nah, saudara, sebagaimana Tuhan bekerja, Tuhan bertumbuh dengan kita, tidak mungkin karena kita adalah manusia yang tidak sempurna, tidak mungkin tidak ada koreksi dan disiplin rohani. Tidak mungkin. Setiap dari kita itu bisa kena. Amin. Ya. Kalau koreksi, teguran pribadi. Kalau disiplin, teguran yang lebih
kuat, saudara. Ya. Di mana orang itu diturunkan dari pelayanan dan sebagainya. Gitu. Tidak mungkin itu tidak terjadi, apalagi ketika Tuhan bekerja dan gereja kita bertambah besar, makin banyak orang masuk, makin banyak ragam di sini. Ya. Jadi sudah bisa bayangin gitu ya, misalnya gitu ya, suatu hari gitu kan ya, ya misalnya sudah menikah nih, sudah menikah gitu kan ya, misalnya Pak Coeng sama Feni dulu. Korintus itu adalah gereja yang paling banyak karunia rohaninya. Ya. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di situ. Tapi di Korintus juga banyak sekali orang berdosa. Dan the problemnya gereja Korintus itu adalah ketika orang-orang berdosa terjadi dalam kepemimpinan, mereka tidak ada yang didisiplin. Gitu. Mereka diemin aja. Ya. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu kita baca bersama ya. 2, 3. Amin. Hati-hati saudara. Bible, Alkitab dengan jelas mengingatkan kita. Saya ingat sudah suatu hari saya jadi pastor, sudah waktu Kenan masih kecil ya saudara ya. Saya marah banget sama dia, saya pukul sama dia. Dan saya tahu saya salah. Dan saya bingung, saya kok masih bisa begini ya. Kemudian saya berdoa sama Tuhan. Kok sebagai pastor saya masih bisa bikin begini. Saudara masih bisa bikin salah, you know that? Saudara masih punya kelemahan. Jadi kalau ada orang kena disiplin, saudara jangan, wow, kenapa tuh dia? Wah, kamu tahu nggak salah dia begini. Hati-hati saudara. Hati-hati. Ya, saudara harus jaga diri saudara. Karena saudara juga tidak terlepas dari kesalahan. Clear nggak saudara? Ya. Saya tahu jelas bahwa hari ini saya lagi berkorban kepada orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan karena anugerah, bukan karena perbuatan. Kalau karena perbuatan semua sini masuk neraka, saudara. Nggak satu pun diselamatkan. Amin. Jadi saudara harus hati-hati. Ingat nih, saudara masih punya darah dan daging. Belum jadi malaikat tubuh sayap. Oke? Ya. Berhati-hati. Nah, saudara, orang jatuh itu sebenarnya masalahnya kadang-kadang expose atau enggak. And you have to accept the reality. Saudara harus terima realita bahwa keluarga rohani kita tidak sempurna. Saudara harus terima realita bahwa orang-orang yang melayani Tuhan, yang semangat, yang menginjil, yang ngusir setan is not a perfect man and woman of God. They are imperfect, they are broken, tapi Tuhan pakai mereka. Mereka tidak sempurna, mereka penuh kelemahan, tapi Tuhan pakai mereka. Harus begitu saudara kalau mau dewasa. Amin. Semua orang yang udah dewasa rohani tahu nggak ada istri yang sempurna, nggak ada suami yang sempurna, kecuali dalam drama Korea. Makanya saya nggak suka drama itu. Sudah bohong saya bayar lagi. Ikut nangis gitu kan. Saudara nggak tahu abis mereka pelukan gitu selesai, tinggalin. Di belakang hidup kayak gimana? Jadi saudara, ya. Jadi orang-orang yang sudah bertobat dan karena kita masih punya jiwa, kita pasti akan bikin salah lagi. Oke? Ya. Amsal 24 ayat 16. Amin saudara. 7 kali orang jatuh, orang jatuh namanya bangun kembali, tapi orang fasik akan rubuh dan bencana. Yang penting saudara adalah bangkit kembalinya. Amin saudara.
Nah, saya punya anak 3, saudara, sekarang. Dan saya punya anak rohani banyak, saudara. Hati ayah tuh seperti ini, saudara. Nggak suka lihat anaknya jatuh. Saudara tahu bedanya kalau saudara masih belum punya anak, saudara menggembalakan orang, saudara langsung marah, lebih marah gitu. Kalau mereka lihat mereka jatuh. Tapi saudara sebagai ayah, saudara nggak mau kehilangan anak saudara aja. You will think how they will come back. How they will come back home. Amin. Jadi saudara bukan masalah jatuhnya, masalah kembalinya. When leaders fall, kalau pemimpin jatuh, people fall, orang akan ikut jatuh. Kecuali orang-orang ini dewasa kan. Amin. And now in turn they can protect leader. Saya senang saudara, istri saya, anak saya, kadang-kadang kalau ketemu mereka suka bercanda, oh polisi dan militer polisi itu saudara. Waktu kecil saya jaga mereka punya makanan, sekarang mereka jaga makanan saya. Ya, waktu kecil saya marahin mereka nggak makan, sekarang dia marahin saya makan. Nah tapi saudara, that's love, that's family. Saya sebenarnya senang gitu saudara. I'm still human and I have family yang mengelilingi saya seperti tembok to protect me as walls. Saya tahu saya punya kelemahan. It's not because I don't know. I know. Everybody needs that. Dan saudara kalau besar anak saudara, anak rohani saudara, dan saya perlu Pak Choeng, saya perlu juga Pak Salim, saya perlu Pak Pakar to protect me spiritually. Melindungi saya secara rohani, seperti tembok, seperti anak. Gitu. Karena saya tahu, saya belum Superman, saudara. Nggak ada Superman, saudara. Amin. Ya. Semakin sudah besar dipakai Tuhan, semakin sudah tahu, every day sudah perlu bergantung sama Dia. Karena sudah semakin tahu, every day you are so big. Semakin sudah dipakai menyembuhkan orang, semakin sudah tahu ini bukan saya. Nah, jadi saudara ketika satu orang ketika dia lakukan kesalahan dikoreksi, bagaimana sikap kita? Ya. Cerita di Alkitab tentang anak yang hilang itu luar biasa, saudara. Ya, ya kan ada anak yang bungsu, anak yang sulung. Ingat saudara ceritanya? Tiap kali datang kantor dibawa cerita itu. Ya, anak bungsu itu pergi makan makanan babi jauh dari bapaknya. Ya, bapaknya masih hidup, dia bilang, "Pak, bagi hartaku." Menurut saya kedua anak itu lambang orang yang udah lahir baru, karena dua-duanya anak. Ya. Dan dia pergi makanan babi, dan bapaknya membiarkannya. Kenapa sih bapaknya membiarkan? Karena udah nggak bisa ditahan. Ya, anaknya sudah besar, sudah waktunya punya free will, kehendak bebas. Ya, seperti itu. Punya kehendak bebas. Jadi nggak bisa ditahan dan bapaknya membiarkan. Sudah tahu nggak hukuman teguran disiplin dari Tuhan yang paling mengerikan dalam hidup kita adalah ketika Tuhan membiarkan saudara berbuat dosa. Tuhan nggak akan kasih saudara sakit penyakit, jangan salah ya. God never can give you sickness, karena Tuhan nggak bisa memberikan apa yang dia nggak punya. Dia datang untuk menyembuhkan saudara. Tapi dia sudah lakukan kesalahan terus dibiarin sama Tuhan, itu yang mengerikan saudara. Ketika orang dibikin disconnected from the family, udah nggak, kamu bukan lagi keluarga saya. Dan banyak gereja lakukan itu saudara, dan saya belajar tidak lakukan itu. Saya belajar hidup dalam anugerah. Amin. Ketika orang berbuat salah, tidak berarti kita disconnect, tapi orang itu tidak bisa melayani. Ya,
Tujuannya apa, saudara? Nah, kita mari baca buka firman Tuhan di Matius 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ya, Mary bisa maju ke depan. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengar engkau, bawalah kepada seorang atau 2 orang lagi, supaya keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Terus, jika ia tidak mau mendengarkan, sampaikan soalnya kepada jemaat, dan tidak mau mendengar jemaat, pandangnya supaya orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ayat ini susah banget diterapin, saudara. Susah banget. Ya. Karena nggak pernah diajarin, karena sikap kita, and then karena jemaat tidak dewasa. Ini ayat susah banget diterapin. Jadi kita perlu belajar hari ini. Amin, saudara. Ya. Nah, ketika Merdi, sini Mer, dia bikin salah. Dan salah di sini saya bukan bicara kesalahan karakter ya, saudara ya. Gitu. Tapi kesalahan yang berat, saudara. Dosa, saudara. Ya. Mencuri, ya. Berbohong, berzina dan seterusnya. 10 perintah Allah. Ya. Saya datang kepada dia. Saya tegur dia 4 mata. Betul? Ya. 4 mata kalau plus kacamata kita jadi 8. Supaya nggak terlalu tegang. Ya. Kacamata nggak termasuk mata ya. Oke. Saya mau tanya sama saudara. Sudah pernah mikir nggak kenapa 4 mata? Kenapa saya nggak langsung manggil yang lain? Pernah mikir nggak? Kenapa saya harus tegur dia 4 mata? Supaya to protect him. Melindungi dia. Nah, ada kasus di mana saudara susah gitu. Sudah nggak punya kemampuan atau kapasitas menyelesaikan, misalnya dulu ya, dulu waktu saya masih muda, saya melayani satu orang dan saya merasa orang ini homoseksual. Dan saya bilang, kamu homoseksual? Dia bilang, iya. Jangan kasih tahu pastor saya lakukan kesalahan. Saya tidak kasih tahu pastornya. Dan sampai hari ini dia tidak menikah. Gitu. Karena itu di luar kapasitas saya nggak bisa lakukan apapun. Saya nggak ngerti banget waktu itu tentang itu. Jadi untuk protect dia, dan dia sebenarnya orangnya luar biasa dipakai Tuhan, bukan ini saudara. Orang itu luar biasa dipakai Tuhan, ini repot sedikit. Ya. Ini normal kan mau nikah kan? Normal. Oke, normal. Udah dewasa saudara ya semua ya. Jadi saya nggak kasih tahu pada orang ini memenangkan banyak orang, punya pengaruh, dan akhirnya sampai hari ini benar-benar hidupnya ya begitu aja, hancur flat gitu. Jadi kalau saya nggak bisa, saudara, jangan dibawa jadi gosip. Jangan bawa gosip. Fik, lu tahu nggak? Nah itu jadi masalah, saudara. Fik, tahu nggak? Tiara maju ke tempat sini. Nah ini teman deket nih. Tos dulu dong. Tos dulu. Besti. Oh, besti, ya. Dia mulai bisik ke situ, bisik. Wah, terus muka kamu kaget, wah gitu kan. Wah, masa omset kamu gede banget gitu, kayak gitu. Ini ceritanya udah lain semua, ya. Saya mau kasih tahu saudara pengalaman saya sebagai pastor. Pastor kan jalan duluan. Jangan pernah percaya cerita satu orang dari satu sisi. Percaya sama saya udah tanya sisi lain, pasti beda ceritanya. Saya bodohnya berapa kali saya suatu hari ini dulu waktu saya baru kembali, istrinya datang, Pastor, suami saya pukulin saya, bogem birunya, KDRT kan, ya. Marah saya saudara sama suaminya, panggil suamimu sini, kamu tuh ya nggak tahu diri, istrimu kamu pukul pakai bogem kamu. Dia jawabnya, Pastor,
habis aku dipukul kepalaku pakai sendal bakyak. Itu nggak diceritain. Halo, sudah mau jadi bijak nggak? Amsal 18 ayat 17. Ya. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, selalu nampaknya benar, saudara. Please, ya dengar baik-baik. Saudara kalau datang sama saudara, orang yang datang nih, kamu tahu nggak nih, saya ini dianiaya sama istri saya ini dianiaya sama pastor saya. Saudara, dia pasti ceritanya ya merasa dia korban. Selalu begitu. Ya. Lalu datang orang lain jadi perkaranya. Betul nggak saudara? Baru kelihatan masalahnya. Nggak begitu ceritanya. Amin. Nggak begitu ceritanya. Makanya kalau counseling itu paling enak kalau suami istri. Kalau suami istri saudara datang, itu nggak begitu ceritanya. Sehingga lebih sulit karena cerita dia sendiri. Kadang-kadang saudara nggak bisa dapetin lawannya kan? Ya udah, berjalan dalam roh aja merasa dia dapat apa. Gitu. Ya. Jadi jangan gampang termakan. Amin saudara. Terutama tentang pemimpin saudara. Amin. Terutama gosip tentang pemimpin saudara. Hormatilah pemimpinmu, Alkitab bilang. Jangan terima tuduhan seorang atas seorang penatua kecuali kesaksian 2 atau 3 orang. Amin saudara. Nanti Pak Cio yang bantu saya mengembangkan di sini, udah pasti banyak tuh dilemparin rajam. Orang melayani itu lebih susah saudara di depan. Ya. Lebih sulit karena jadi dihakimi banyak orang. But that's fine, buat saya oke. Cuma saya mau ajarin saudara, jangan gampang cepat menerima tuduhan. Dan saya heran orang kepahitan tuh gampang banget ngumpul sama orang kepahitan. Entah kenapa klik gitu. Satu-satu yang menyatukan mereka ya kepahitnya itu. Apa yang menyatukan orang kecewa selalu pahitnya. Apa yang menyatukan orang benar selalu visi dan nilainya. Nggak pernah kita cocok. Saya sama istri saya nggak pernah cocok 100%. Saya sama cowok nggak pernah cocok 100%. Tapi yang membuat kita bisa jalan bersama karena visi dan nilai. Kadang apa saya lakukan dia nggak setuju, kalau apa yang dia lakukan saya nggak setuju kok. Tapi kita bisa walk together, kita jalan bersama karena visi dan nilai. Karena kita belajar tidak kepahitan, tidak nyimpan. Jadi saya cerita nih, kenapa saya hanya negur dia, nggak kasih tahu kepada pemimpin selnya dulu, kalau bisa. Kalau kasusnya saya bisa, kenapa saudara? Tujuannya satu, untuk memulihkan dia. Makin banyak orang tahu, makin sulit dipulihkan. Iya. Betul. Ya kan? Buat apa saudara tahu kalau dia sakit panas minum Fanta misalnya? Dikasih tahu. Nanti makin banyak orang nggak percaya sama dia. Dibeliin Fanta yang banyak. Kemudian untuk memprotek dia supaya dia bisa dipulihkan, nanti bisa mimpin pujian lagi. Haleluya. Karena kan tidak semua orang di sini bisa menerima kesalahannya. Di situ menerima kesalahannya itu butuh hati yang besar. The heart of a father. Iya. To see his future, untuk melihat masa depannya. Nah, terus saudaranya nggak tahu, jangan gosip. Lu tahu nggak, Merti itu udah lama nggak ke gereja tuh. Ada sesuatu kali kayaknya. Gua berasa begitu. Ngomong sama Tiara, Tiara bilang, gua dapat konfirmasi yang sama. Mateng dah saudara. Emang saham digoreng. Ngerti nggak saudara? Dan itu merusak gereja kita. Karena gereja kita menjadi orang-orang yang keras. Kalau dia kepahitan, dia ngurus diri sendiri is oke. Tapi dia mulai bilang sama itu,
Kita pindah yuk. Yuk kita pindah. Nah itu jadi serigala, saudara. Lu tahu nggak? Saya ke rumah pastor Busian ribut loh. Gitu. Tahu nggak pastor begini? Itu jadi serigala, saudara. Serigala nggak bisa hadapin kayak domba, saudara. Dia mulai ketemu orang di luar gereja sebaring gosip. Padahal dia udah bilang, ya kalau kamu udah mau keluar gereja, keluar aja kan, beres kan. Ngapain? Bagaimana Pak saya tahu gereja itu benar? Saya kasih tahu saudara. Kalau saudara masih bayar rohani kan susah ya. Kan baru pertama kali masuk. Betul nggak? Bagaimana saya bisa tahu saudara? Satu, dari pemimpinnya. Pemimpin di depan ini penting sekali. Karena pemimpinnya yang akan arahkan semua sini. Ya pemimpinnya harus orang yang benar di depan sini. Yang kedua, dari ajarannya. Dia membawa saudara lebih dekat kepada Yesus atau enggak? Dia ngerusak nggak hidup saudara? Ya. Ketiga, dari buahnya. Lah kalau kita ini Tuhan tidak bekerja tengah kita, nggak mungkin waktu retraining encounter orang dijamah Tuhan. Nggak mungkin saudara. Kalau Tuhan ada tengah kita, kita harus takut akan Tuhan. Nggak boleh sembarangan ngomong, ngehakimin, nggak boleh saudara. Amin. Ya. Saya restorasi dia. Saya ini. Nah, itu sebabnya pemimpin sel harus terbuka sama gembala. Jadi saudara harus, ini ketika dia cerita ke saya, kalau saya nggak bisa menampungnya, saya harus cerita ke gembala. Apalagi jika itu membahayakan orang banyak. Ya, dulu waktu Busian masih muda di gereja lain, itu ada satu orang pemain musik ganti-ganti pacar dan melakukan perbuatan tidak kudus ganti-gantian. Itu berbahaya, saudara. Itu mesti diumumin di depan sekalian. Karena bahaya nyerangnya kemana-mana. Sudah ngerti nggak ini? Ngerti ya? Paham ya? Karena ini saya ajar ini cukup soal leadership ini udah sekarang. Saya nggak bercanda, saudara. Ya. So jadi kalau dia salah, my main job terutama adalah untuk memprotek dia, mengembalikan dia, dan menyembuhkan dia dan merestorasi. Karena itu saya nggak mau orang banyak tahu, tidak perlu. Kalau saya sudah sanggup dan saya pemimpinnya. Ngerti nggak, saudara? Ya, karena orang banyak ini belum tentu bisa terima, dan saudara nggak perlu apa sih, gitu. Percayalah sama leader saudara, karena kita tugas saya dan Pastor Choeng dan semua pastor adalah menjaga kawanan domba ini. Kadang-kadang kami susah bertindak, kami tahu kami nggak bertindak, tapi ada sebabnya, saudara. Pastor dikasih tahu diam aja sih, gitu. Ya, banyak hal kan saya nggak bisa cerita ke saudara. Iya. Tapi saya selalu tercerita di pastoral, karena mereka cukup dewasa, nggak boleh juga saya nabung sendiri. Nah saya sudah semakin dewasa dan tua, sudah tuh semakin tahu orang tuh punya kelemahan, dan sudah tuh semakin, ya kayak sekarang retraining encounter sudah saya malas aja. Pastor tahu nggak dia punya masalah? Nggak mau tahu. Saya nggak mau taruh banyak sampah di sini. Ya. Saya tahu sih dia masih orang berdosa, yang penting nanti bisa dipulihkan. Kalau dia punya hati haus, dimurikan sini, bawa ke sini. Saya nggak pengen tahu, nggak kepo. Kenapa dia? Istrinya berapa? Gitu kan? Oh yang itu ini, nggak mau saya. Dia keluar dari gereja lama ya. Gereja lama dia kenapa? Gembalanya kenapa ngalamin itu? Saya males, nggak mau saya. Ini kan saudara umur 55, sekarang memori terbatas kan, harus hemat memorinya, jangan isi sama yang ini. Nanti saya perlu storage ini di luar, saudara. Nggak perlu, memori yang bagus-bagus aja isinya. Apa yang manis sedap didengar gitu kan. Orang disembuhkan, ya kan. Pastor yang bertumbuh, sini bertumbuh. Udah yang jelek-jelek, ya itulah dikeluarin aja, taruh di cloud aja. Sama Tuhan, upload ke cloud. Karena apa, saudara? Saya tahu juga saya nggak bisa bantu dia. Mending saya bisa bantu dia. Jangan-jangan sudah jadi berdosa lagi ngomongin dia.
Betul nggak? So kalau saya tahu masa yang saya nggak bisa handle, saya akan datang ke leader dan saya akan bicara sama leadernya, selesai. Now, how the leader, bagaimana leader itu handle masalah itu bukan urusan saya. Karena setiap kita ada kapasitas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sudah jangan pikir jadi leader itu gampang loh. Saya jadi leader dan saya tahu itu nggak gampang, saudara. Ya. Kalau memang belum jadi leader gampang, buang aja, potong aja, ini aja gampang kalau ngomong dari bawah. Gitu. Kalau jadi leader nggak gampang. Gitu. Dan hatinya beda kalau sudah jadi gembala. Gitu. Ya. Jadi kenapa saya nggak mau kasih tahu? Karena to protect dan future-nya dia. Kalau suatu hari dia sembuh, suatu hari dia dipulihkan, gara-gara dosanya saya ceritain, nggak ada yang mau nikah sama dia, gimana? Gawat, menyimpang. Agak jauh. Sulit sekali. Waktu saya muda di sebuah acara counseling, saya dengar cerita, saudara, satu orang pastor, bukan pastor, satu orang pemimpin di gereja, ya, sama satu orang wanita sister juga pemimpin di gereja itu, mereka lakukan kesalahan, ya, lalu pastornya berusaha memulihkan mereka, mereka mau bertobat sungguh-sungguh, saudara, dan untuk dipulihkan mereka harus dipindahkan ke kota lain. Gitu. Dan mengembangkan di sana. Dan kemudian gerejanya bertumbuh luar biasa. Orang masih bisa bertumbuh. Iya. Amin. Nggak boleh sudah ngejudge, udah kamu nggak punya masa depan. Selama dia mau bertobat ada masa depan. Iya. Betul. Amin. Dan kenapa saya bawa kepada yang lebih besar sini? Karena dia nggak bisa saya handle, dia tidak mau bertobat, maka saya bawa ke lingkup yang lebih besar. Sekarang dia sendiri jadi lebih repot. Gitu. Ya. Saya perlu saksi lebih benar, dia salah, kamu dengerin. Ya kan? Kalau sakit panas minum Fanta salah nggak? Salah tuh. Masa baru kenal saya dulu dia bilang, Pak Step kalau aku minum Fanta sembuh beneran Pak Step. Mujizat bukan, mistis bukan, apa itu ya? Sugesti. Sugesti. Ya. Untung masih saya mau murid kan. Ya. Dan kalau dia masih tidak mau, kita panggil yang lebih besar. Nah, ini susah banget dilakukan. Kenapa? Karena ini dan ini perlu dewasa. Ya. If not, kalau tidak, it's gonna hurt them. Akan mempengaruhi mereka. Makanya di NLAK itu kita ada tim pastoral. Saya, Pastor Coeng, Pastor Karyanto, dan Pastor Salim, semuanya punya anak berkeluarga. Semuanya udah dilatih sekian tahun. Semuanya udah lihat kelemahan orang sekian tahun. Dan biasanya naiknya sampai ke tim pastoral. Puncaknya situ, nggak pernah diumumin depan sini. Ya. So kalau saudara saya tahu nih orang ini begini gimana, saya tahu ada yang salah. Kalau saudara bener-bener nggak tahan pengen tanya pemimpin saya, saudara. Dia tidak akan cerita detail, saudara. Nggak akan cerita detail. Karena itu kode etik kita. Ya. Ada anak di konseling, saudara, ya, di RE. Orang tua yang datang, Pak Step, anak saya ngomong apa? Tanya anakmu sendirilah. Nggak bisa keluar, saudara. Saudara, retrieval counternya itu nggak pernah keluar, kecuali yang berat kayak saya ngomong, wah ini orang nih ya, tukang pemangsa wanita, itu mesti kasih tahu pemimpinnya. Atau pengedar narkoba, itu mesti kasih tahu gembalanya. Ini gimana yang ngedar di gereja coba? Ya kan? Tapi kalau di luar itu, di luar yang biasa kita tahu, nggak pernah tahu. Saya pun juga nggak mau tahu kok sebenarnya sekarang.
Karena poinnya adalah bukan seberapa beratnya dosa dia di masa lalu, tapi poinnya adalah bagaimana dia bisa dipulihkannya Ya. dan bisa dipakai Tuhan di masa depan. Betul. Ada amin nggak saudara? Amin. Iya. Jadi biasakan kalau bener-bener nggak pengaruh sama saudara punya ini, biarin aja, kasih tahu aja ke gembala. Saudara masa nggak sejahtera, kunci paling aman kasih tahu gembala saudara. Pastor, saya merasa ada yang salah. Oke. Biar pastornya yang punya handle. Amin saudara. Ya. Jadi begitu caranya supaya apa? Kelak dia bisa dipulihkan. Amin saudara ya. Jelas ya. Makanya saudara, Alkitab bilang bahwa kalau dia tidak ini ya, tidak bertobat, baru bawa saksi yang lain, kalau enggak baru bawa kepada jemaat. Dan hukuman yang paling berat adalah ya dia dikeluarin dari gereja. Kamu keluar dari komunitas ini, kita nggak bisa terima, karena itu kita lakukan kalau dia membahayakan komunitas kita. Ya, nipu uang di mana-mana, itu bahaya, saudara. Ya, dikasih tahu itu apa, ponzi, skema palsu dijual kemana-mana, satu gereja ketipu. Itu bahaya, saudara. Oke, ya seperti itu. Jelas, thank you ya. Ya. Amin, saudara. Sudah belajar? Ya. Dengan demikian, saudara, kita menjadi dewasa. Menjadi gereja yang graceful, penuh anugerah. Amin, saudara. Jadi orang berdosa nggak takut masuk ke sini. Kamu dari mana? Kok kemarin nggak ke gereja? Dari bar abis mabok-mabokan. Jangan gitu, saudara. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Saya dulu juga dari situ. Mari kita sembah Tuhan hari ini. And I'll tell you about God. Saya akan sedang tentang kebaikan Tuhan. Orang berubah karena tahu kebaikan Tuhan, bukan karena dihakimi. Amin, saudara. Ya. Mari kita masuk, next, go to the terakhir. Nah, kita buka di Kisah Rasul 20 ayat 27. Nah, saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara bikin kesalahan, ya, dengar baik-baik. Kalau saudara bikin kesalahan, karena masih banyak di antara kita yang bikin kesalahan, cuma beda kadang-kadang pastor tahu, kadang pastor nggak tahu, oke? Ya, so I know kita masih bikin kesalahan ini. Kalau saudara masih bikin kesalahan, bagaimana bertobat? Satu, jangan peduli apa kata orang. Jangan peduli jabatan saudara, jangan pedulikan nama baik saudara. Yang paling penting adalah berdoa dan punya hati yang hancur di depan Tuhan. Don't try, jangan coba untuk manipulasi keadaan. Jangan cerita apa yang tidak terjadi, jangan nambahkan. Jangan terbukanya itu berlapis-lapis, ditanya A, terus B, terus C gitu. Jangan begitu, saudara. Kalau sudah mau datang ke pemimpin, kalau sudah mau bertobat, mau tuntas satu kali sekaligus. Udah buka aja. Ya paling saya punya efek, saya dimarahin, saya ini nggak apa-apa. Yang penting hati saya sudah benar di depan Tuhan. Yang penting saya jangan kehilangan lawatan Tuhan dalam hidup saya. Jangan kehilangan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Jangan berkelak-kelok, saudara. Karena kita bilang kepada orang berkelak-kelok, Tuhan berkelak-kelok. Nanti saudara pulihnya susah. Karena kelak-kelok jalannya. Panjang jalannya. Ya. Kita mau cepat, saudara, dipulihkan. Amin, saudara. Ya, jangan nyalakan orang lain. Pokok gini, kalau hati kita udah pahit, itu salah kita. Siapapun yang bikin kita pahit, tapi hati kita pahit, itu salah kita. Karena sebagai anak Tuhan yang sudah merasakan anugerah, saudara dan saya telah kehilangan hak untuk kepahitan. Bagaimana kita bisa kepahitan pada dosa kita yang begitu besar, Tuhan udah ngampunin. Betul nggak, saudara? Bahkan tetap kita dalam kelemahan kita pun Tuhan masih pakai. How come you become pahit? Bagaimana sudah bisa jadi pahit?
Ada amin saudara. Amin ya. Nah saudara, di dalam Kisah Rasul 20 ayat 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi penilik untuk mengembangkan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid mereka dan murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa 3 tahun, aku 3 tahun namanya, siang malam dan tiada berhenti-berhentinya, menasihati kamu masing-masing dan dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan, kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukannya bagi semua orang yang dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku inginin dari siapapun juga. Ya. Saya dan Bu Sia sudah gembala sini 20 tahun, saudara. Apa yang kami tahu, kami udah kasih tahu sebisa mungkin. Apa yang kami tahu kebenaran kami lakukan. 20 tahun kami menggembala di sini. Kami tidak 1% pun ambil uang untuk kebutuhan pribadi dari sini. Ya. Dan semua tim pastor di sini seperti itu. Tidak satu pun yang ambil uang untuk pribadinya. Dan seluruh gedung ini adalah milik gereja. Nggak ada pribadi di sini. Karena kami tahu uang adalah kepercayaan yang paling dasar. Kalau sistem punya kelemahan, itu bukan berarti kepribadian nggak bisa dipercaya. Jangan misjudge. Jangan salah menghakimin saudara. Ya. Dan sekarang saya dan Bu Sia harus mulai nih, setengah kaki kami udah masuk ke kapal yang lain. Pastor John kami mimpin di sini dan saya minta saudara mensupportnya. Kebenaran yang diajarin 20 tahun itu kami ajarin tempat lain itu sama, nggak beda saudara. Kami nggak ajarin sesuatu yang baru kok. Tapi orang yang haus tuh nyerep cepet. Kalau 20 tahun saya gembalakan saudara nggak percaya sama saya, ya sudah, that's it. Saya nggak bisa lakukan apa-apa saudara, sorry to say. Kalau 20 tahun saya gembalakan sudah merasa tidak diberkati, tidak berubah, I cannot do anything. Saya nggak bisa lakukan apa-apa. Gitu. Nah, saya berharap saudara mengerti kebenaran yang sudah dibagikan dan melakukannya. Nah, saya akan serahkan ke Pak Cio Eng untuk operasional, dan sini juga ada murid-murid saya akan menjaganya dan menjaga visi dan nilai gereja ini. Dan saya berharap dari antara saudara bangkit pemimpin-pemimpin yang baru. Hidup memang seperti itu saudara. Semua dari kita suatu hari akan berlalu. Amin saudara. Semua dari kita akan meninggalkan hidup di dunia ini. One day we will go. Ya. So lebih baik saya serahkan sekarang kepada anak rohani saya masih bisa ngawasin. Amin. Kemudian kita bilang akan muncul serigala-serigala. Nah, kita harus menjaga saudara ya, serigala dari luar yang coba masuk. Amin saudara. Ya, sejauh ini sih enggak, tapi nanti kalau gereja kita udah orang merasa wah ini gereja besar nih, gereja ini, bisa ada terjadi seperti itu. Ya. Dan dari antara kamu sendiri itu kita harus jaga di antara kita supaya jangan tumbuh akar kepahitan sehingga kita berubah. Karena kepahitan bisa pengaruh kita berubah saudara, jadi merusak dan mulai bawa kelompok sendiri saudara, bikin kelompok sendiri. Ya. Itu bukan NLAK saudara.
Amin. Ya. Di sini nilainya adalah kita saling terkoneksi dan tahu kepemimpinan dan tahu pendudukan diri. Amin, saudara. Baru kita bisa bergerak. Baru kita bisa punya daya tampung orang baru yang datang. Amin, saudara. Ya. Mari kita melangkah masuk ke tanah perjanjian, ke zaman yang baru. Amin, saudara.